Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama, alhamdulillah, di sore hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kepada kita sekalian. Kita bisa bersama di rumah belajar Al-Ma'arif, ya, mau belajar Al-Ma'arif. Dan ini baru pertama kali saya hadir di sini. Semoga ini bisa memberi kebaikan untuk kita semuanya dalam kegiatan kita pada sore hari ini, terutama di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala yang tidak terhingga kepada mereka yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan juga mengerjakan puasa, sholat, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang luar biasa yang harusnya kita punya perhatian kepada amalan-amalan tersebut, ya. Dan insya Allah tidak kalah penting adalah apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, tentang apa yang disebut dengan i'tikaf. Apa yang disebut dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim di masjid, ya, tinggal di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Judulnya pembahasan kita adalah manfaat atau hikmah dari i'tikaf. Kalau judul apa? Manfaat, ya? Manfaat atau hikmah? Manfaat, ya? Ya. Jadi manfaat i'tikaf. Manfaat i'tikaf. Ya, jadi i'tikaf itu tentunya sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita semua. Dari setiap syariat Allah di dalamnya pasti ada manfaat. Manfaatnya imma dia adalah memberikan kebaikan kepada seseorang, atau dia menghindarkan seseorang dari mudarat. Semua hukum syariat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kaitannya dengan masalah i'tikaf. Ya, apalagi ini 10 terakhir di beberapa masjid mungkin yang insya Allah tidak ada masalah dengan protokol kesehatan, ya, masjid yang misalnya cukup untuk itu, maka i'tikaf ini sebuah pilihan, ya, untuk kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid yang kedua halaman 82 tentang manfaat dari i'tikaf itu. Kenapa orang harus i'tikaf? Kenapa dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia fokus yang menjalankan ibadah di masjid? Nah, ini i'tikaf ini artinya fokus menjalankan ibadahnya di masjid. Dia tinggalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia, kemudian dia fokus di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan uquful qalbi 'ala Allah Ta'ala wa jam'uhu alaihi wal khalwatu bihi wal inqita' min istighali bil khalqi. Nah, jadi kata beliau bahwa i'tikaf itu adalah menetapkan hati, ya, menetapkan hati dan menyatukannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hatinya kurang kuat nggak bisa, karena sesuatu yang sangat berat itu adalah meninggalkan dunia. Tadinya jualan, tiba-tiba tidak jualan, wah itu berat. Tadinya ada penghasilan tiap hari, tiba-tiba ditinggalkan,
Ya, penghasilan jadi tidak ada, itu bukan perkara ringan, itu perkara berat. Tadinya bisa kumpul dengan keluarga, dengan istri dan anak, tiba-tiba harus ditinggalkan. Itu bagi seorang manusia bukan perkara ringan, itu berat itu. Ya, perkara yang berat. Oleh karena itu maka harus ada bentuk tekad di dalam hati untuk melakukan itu. Ya, mengumpulkan tekad. Untuk apa? Wal khalwatu bihi, berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersendirian. Ya, dia berduaan dengan Allah ya dalam kondisi dia sendiri. Ya, dia sendiri dalam kamar yang dibatasi mungkin dengan kain atau dengan triplek atau dengan apa. Dia fokus di situ ibadah sendiri, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memisahkan mereka. Ya, artinya tidak ada yang menghalangi mereka untuk untuk dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqita' an istighalil bil khalqi. Dia memutuskan kesibukan dia dengan makhluk. Nah, gitu. Jadi ini i'tikaf ini. Makanya salah satu bentuk kekeliruan dalam i'tikaf adalah orang ketika i'tikaf malah sibuk kunjungi satu ke kamar yang berikutnya, ya, ngobrol dengan temannya di kamar yang lain. Capek dia ngobrol di kamar itu, pindah ke kamar lain lagi, ngobrol lagi. Nah, ini bukan i'tikaf ini namanya. Ya, atau i'tikaf kemudian dia juga masih sibuk dengan komputernya, misalnya dia berhubungan, chatting-chattingan, habis waktunya untuk itu, atau mungkin main game ya di biliknya. Nah, itu namanya pindah tidur namanya. I'tikaf tidak seperti itu. I'tikaf itu adalah apa tadi? Al-inqita', ya, anil istighal bil khalqi. Memutuskan kesibukan dia dengan makhluk, hubungannya dengan makhluk lain. Wal istighal bihi wahda, kemudian dia sibuk untuk menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu indah sekali itu. Ya, indah sekali. Makanya dalam i'tikaf ada hikmah, ya, ada hikmah dan ada keindahannya di dalamnya. I'tikaf itu indah karena kita sudah dengan Allah berhubungan terus, berdoa, beribadah, baca Quran, sholat, ya kan? Jadi dia keluar biliknya itu cuma sholat saja, sholat sholat wajib. Setelah itu dia kembali lagi, kalau perlu dia sholat sunnahnya di dalam biliknya, Makanya bagus kalau bentuk kamarnya, kalau dia memanjang, misalnya dia memanjang arahnya ke kiblat, jadi bisa sekaligus untuk apa? Untuk orang sholat di dalamnya. Nah, gitu ya. Jadi dia tinggalkan kesibukan dia dengan makhluk, kemudian dia sibuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbal alaihi fi mahalli humumil qalbi wa khuturatihi. Ya. Maksudnya di sini adalah maka zikirnya, cintanya, sambutannya itu hanya kepada Allah. Yang dia ingat Allah, yang dia cintai saat itu cuma Allah. Nah, gitu. Kemudian dia sibukkan dirinya, dia menyambut Allah Subhanahu wa taala. Dia sambut Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari faktor-faktor yang bisa apa? Membuat hatinya bersedih ataupun hatinya keruh. Jadi banyaknya kita makan, banyaknya kita bergaul, banyaknya kita cerita dengan orang, itu kadang menjadi sesuatu yang bisa mengeruhkan hati kita. Maka dibersihkan itu dengan apa? I'tikaf. Ya, dibersihkan itu dengan i'tikaf. Makanya kalau kita misalnya cerita, ya kita cerita yang penting, yang bagus, yang baik ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik. Kalau dia tidak bisa, dia diam. Ah, gitu. Jadi kita cuma dikasih dua pilihan. Kalau bisa mengucapkan yang baik, maka ucapkan. Kalau tidak bisa, maka kita dapat pilihan yang kedua. Apa itu? Diam. Jadi kita cuma diam atau berbicara yang baik. Ya, berbicara yang baik. Nah itu ucapan yang kotor, ucapan yang tidak bagus, yang tidak bermanfaat, semua bisa mengotori hati kita. Maka kemudian kita berusaha untuk membersihkannya, bersihkan hati tadi dengan menyerahkan diri kepada Allah, mencari pengganti semua itu. Ganti dia cerita dengan orang, ganti dia banyak makan, ganti dia banyak tidur dengan apa? Dengan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
wa yasirul hammu, ya, atau alhammu kulluhu bihi. Maka apa yang ada di dalam hatinya, tekadnya adalah ingin bersama dengan Allah. Wa khuturat kulluhu bi dzikrihi. Semua itu sesuatu yang mengotori hatinya itu akan hilang dengan zikir kepada Allah. Wa tafakkur fi tahsili maradhihi. Kemudian dia berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan ridha Allah. Nah itu. Jadi di dalam bilik iktikafnya dia berpikir gimana caranya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia pikir terus. Gimana supaya Allah cinta kepada saya? Gimana Allah ridha kepada saya? Gimana saya dekat dengan Allah? Gimana Allah selalu ingat saya gitu? Itu dia pikir. Akhirnya dia sibuk ibadah di dalam bilik iktikafnya. Ini kadang sebagian kita ya benar dia iktikaf, tapi dia nggak maksimal dalam iktikaf. Lebih banyak keliling-kelilingnya daripada di kamarnya dia. Lebih banyak di luarnya daripada di kamarnya. Sebaiknya dia di kamar, kalau selesai urusannya kembali lagi dia di kamarnya, fokus gitu. Kadang sudah ditutup dengan kain juga masih cerita sama kamar sebelah. Gimana kamar di situ? Baik-baik. Ya, ada makanan di situ. Nah, gitu. Kalau ada makanan buka lagi tirainya. Nah, sudah dua kamar disatukan, sudah cerita terus. Habis. Nah, ini bukan itikaf namanya. Itikaf itu enggak kayak gitu. Itikaf itu benar-benar hatinya itu benar-benar bagaimana dia bisa dekat dengan Allah. Yang dia pikirkan gimana dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, gitu yang dia pikir. At-tafakkur fi tahsili maradhihi. Berpikir bagaimana caranya diridhoi oleh Allah. Wa ma yuqarribu minhu. Bagaimana caranya supaya dia bisa dekat dengan Allah. Fayasiru ansuhu billahi badalan an ansihi bil khalqi. Maka keakraban dia dengan Allah itu dijadikan pengganti dari keakraban dia dengan makhluk. Maksudnya tadinya akrab dengan makhluk gitu ya, pokoknya semua diakrabi. Kemudian dia gantikan itu semua dengan dia kemudian akrab, dekat dengan Allah. Tadinya dekat dengan makhluk, sekarang dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, baik. Faya'udduhu bidzalik liunsihi bihi yaumal wahsyati fil kubur hina la anisa lahu. Maka dia anggap itu semua keakraban dia dengan Allah, kedekatan dia dengan Allah itu ibarat ketika dia berada di alam kubur sendirian dalam kondisi mencekam, dia sendiri, maka di situ tidak ada teman. Tidak ada teman, tidak ada yang bisa temani dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyit thalatha. Orang meninggal itu dikawal oleh tiga kelompok, tiga golongan. Ya, yarji'u tsani wa yabqa wahidun. Yang dua kembali, yang satu tetap tinggal. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dia akan ditemani oleh hartanya, oleh keluarganya, dan oleh amalnya. Maka kembali kata Nabi, keluarga dan hartanya kembali ke tempatnya. Wa yabqa amaluhu, tinggal di situ amalnya. Jadi dia bayangkan dia lagi sendiri nih di kamar bilik iktikafnya. Dia lagi bayangkan ini seakan-akan berada di alam kubur yang tidak ada orang lain kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di dalam kehidupan kita harus latihan sendiri. Latihan sendiri, seringlah menyendiri gitu. Menyendirinya maksudnya menyendiri untuk selalu berzikir kepada Allah. Wala ma yafrahu bihi siwa, dan tidak ada yang membahagiakan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi itikaf itu bahasa enaknya apa ya? Latihan mati gitu. Latihan sendiri. Itulah itikaf. Gimana bisa latihan sendiri kalau itikafnya juga dia lebih banyak keluar daripada di dalam bilik? Dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Jadi kalau dihitung persentasinya, persentase di dalam biliknya paling 30%, persentase keluarnya 70%. Harusnya dibalik, kalaupun harus keluar, ya keluarnya 30%. Maksudnya keluarnya tetap dalam masjid ya. Cuma kan kalau dalam masjid, misalnya kita nggak masuk ke bilik, ada orang dekat kita cerita lagi, ada orang dekat kita cerita lagi, yang nggak enak kalau kita nggak cerita sama dia kan. Nah itu. Jadi sebaiknya
dia fokus di dalam kamarnya. Dia fokus di dalam kamarnya. Nah, itu salah satu manfaat daripada apa tadi? I'tikaf. Makanya jangan keliru. Kita Masya Allah i'tikaf, semua barang rumah dibawa semua ke situ. Kasurnya dibawa, ya kan? Nabi itu nggak seperti itu. Nabi cuma pakai tikar. Itu pun tikarnya kadang dipakai penutup jadi pintu. Nanti akan kita sebut itu. Nabi pakai pintu itu tikar. Setelah itu digelar lagi, belum pakai duduk, belum pakai tidur. Nah kita Masya Allah, spring bed ada, laptop ada, semua lengkap di dalam. HP lengkap sudah. Kalau perlu buat TV, coba. Ini bukan itikaf. Itikaf itu latihan sendiri. Nah itu loh. Nah kalau kita semua dengan alat-alat yang ada itu, peralatan rumah yang lengkap itu, ya hikmah itikaf nggak kelihatan. Itu salah satu hikmah ya, kalau kita menginginkan hikmah itu. Kemudian ada tujuan yang lain. Wa min maqasidil i'tikaf, ini sudah keluar dari kitab Zadul Ma'ad, disebutkan oleh sebagian ulama kita. Wa min maqasidil i'tikaf tahsilu lailatul qadar. Nah itu. Di antara target tujuan orang melakukan i'tikaf, fokus ibadah di masjid dan tidak pulang-pulang ke rumah, ya, adalah apa? Dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah itu. Dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini perlu difokusi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, kemudian disebutkan alasan dia melakukan ibadah apa? Imanan wa ihtisaban. Dia beriman dan dia mengharap pahala. Nah ini tadi, dia beriman dan dia mengharap pahala, berusaha untuk dapat itu Lailatul Qadar. Makanya dia melakukan itu dengan serius, sungguh-sungguh. Salah satunya dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu tadi tujuannya adalah supaya dia fokus untuk bisa mengejar keutamaan Lailatul Qadar itu. Dan semua butuh fokus. Pekerjaan kita saja, pekerjaan dunia itu nggak bisa kalau nggak fokus. Harus fokus. Kalau mau berhasil harus fokus. Nah sama ini pengurus rumah belajar Al-Ma'arif. Kalau mau rumah belajarnya bagus, harus ada yang fokus. Kalau nggak ada yang fokus nggak bisa, akan begini terus nanti nggak berkembang dia. Bagaimana supaya berkembang? Harus fokus. Maksudnya fokus, pikir terus, oh gimana lagi ya, kegiatan apa lagi yang bagus itu, pelajaran apa lagi yang bisa dibuka, kira-kira siapa lagi yang mau ditarget untuk belajar, nah gitu. Itu fokus. Dan dipikirkan, oh ini gagal, oh kita coba lagi yang ini gitu. Itu masalah dunia atau masalah perkara di dunia. Maka untuk Lailatul Qadar, tentunya kita juga untuk bisa mendapatkan itu harus fokus. Gak bisa gak fokus, harus fokus. Paham insya Allah ya? Kita harus fokus. Nah salah satu cara untuk fokus adalah apa tadi? I'tikaf. Makanya i'tikaf yang Nabi lakukan SAW itu 10 terakhir. Ya, Nabi lakukan 10 terakhir. Jelas insya Allah ya? Baik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, itu. Kemudian wattafarruq fi lailatiha li ta'at. Dan dia sibuk pada malam harinya itu untuk melakukan ketaatan. Pada malam harinya dia sibuk untuk melakukan ketaatan. Nah, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashr awal min Ramadan. Beliau pernah i'tikaf di 10 awal bulan Ramadan, 10 awal ya. Jadi tanggal 1 sampai 10 i'tikaf di situ. Tsumma i'takafal ashr awsat. Kemudian beliau i'tikaf lagi di 10 pertengahannya lagi. Berarti tanggal berapa? 11 sampai 20. Sampai 20. Fi Kubbah Turkiya. Ya, dengan menggunakan tenda Turki. Tenda Turki. Ala suddatiha hasir. Yang pintunya itu pakai tikar yang saya sebutkan tadi. Pintunya pakai tikar. Ya, faqad al-hasir biyadihi. Kemudian dia mengambil tikar itu dengan tangannya. Ya, fanahaha
fi nahiyatil qubah. Lalu kemudian dia letakkan di ujung kubah, di ujung tenda tadi, tikarnya terletakkan di ujung tenda. Tsumma atla'a ra'sahu, kemudian dia mengeluarkan kepalanya. Jadi ditaruh di situ, dia keluarkan kepalanya. Fakallama nas, kemudian beliau berbicara dengan manusia, dengan orang. Dia berbicara dengan manusia. Ya, fadanu minhu, maka orang-orang mendekat kepada Nabi. Ini Nabi mau bilang apa ini? Jadi Nabi ada tenda, pintunya pakai apa? Tikar, pintunya pakai tikar, tikarnya diambil, digelar. Setelah itu beliau duduk, dia keluarkan kepalanya di tenda. Jadi kepalanya dikeluarkan dari tenda. Dipanggil orangnya, sini kamu. Datanglah orang-orang ke situ. Mau mendengarkan apa sih mau Nabi bilang itu? Ya, faqala, maka Nabi mengatakan, inni i'takaftul ashral awal, ya, iltamisu hadhil lail. Hadhil lailah. Aku ini itikaf sejak malam pertama, 10 malam pertama. Untuk mengejar, mendapatkan, mencari malam ini, maksudnya malam Lailatul Qadar. Tsumma i'takaftul ashral awsat. Lalu aku pun itikaf di 10 kedua. Berarti tanggal berapa? 11 sampai 20. Tsumma utitu faqila li. Lalu aku didatangi, ya, didatangi, lalu dikatakan kepadaku, innaha fil ashril awakhir. Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir. Turunnya di 10 terakhir gitu. Jadi Nabi mencari Lailatul Qadar itu sejak awal. Ya, 10 pertama nggak dapat, 10 kedua nggak dapat. Nah, setelah itu ada orang kasih tahu, atau mungkin ini malaikat yang beritahu Nabi Muhammad SAW. Malaikat beritahu bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir. Nah, kemudian Nabi bersabda, ya, faman ahabba minkum ayyatakifa falyatakif. Siapa yang suka untuk itikaf pada saat ini, ayo silakan itikaf di 10 terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi memang itikaf dalam rangka untuk apa? Mengejar Lailatul Qadar. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa Lailatul Qadar itu nggak bisa didapat kecuali yang itikaf, harus syarat itikaf gitu. Tapi ini pendapat yang lemah, ya. Insyaallah pendapat yang kuat, siapapun punya kemungkinan dapat Lailatul Qadar walaupun dia tidak itikaf. Itu pendapat yang kuat. Jadi seperti itu ceritanya. Fatakafan nas mahu. Maka kemudian orang-orang pun itikaf bersama dengan Nabi. Kapan dilakukan? Di 10 terakhir. Qala, ya. Kemudian Nabi bersabda, fa inni urituha lailata witrin. Sesungguhnya dinampakkan kepadaku Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Wa inni asjudu sabihataha fitinin wa ma'in. Dan pada waktu paginya diperlihatkan kepada saya, waktu paginya itu aku sujud sholat subuh itu dalam kondisi saya sujud di atas tanah dan air. Ya, mungkin malamnya hujan, jadi beliau sujud di atas tanah dan air. Nah, itu tandanya bahwa malamnya itu Lailatul Qadar waktu itu, waktu kejadian ini. Jadi Nabi diberitahu bahwa diperlihatkan kepada beliau bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil di 10 terakhir. Dan itu kelihatan saat itu yang diperlihatkan kepada beliau sedang sujud di atas tanah dan air, berlumpur, ya, tanah dan air itu kalau ketemu lumpur. Fa asbaha min lailati ihda wa ishrin. Kemudian Nabi SAW sholat subuh, ya kan, pada waktu pagi, yaitu pagi tanggal 21 Ramadan. Wa qad qama ila subah, dan beliau melaksanakan sholat subuh. Fama tarat as-sama, lalu kemudian terjadi hujan. Fa waqafal masjid, dan masjid pun basah, ya. Wa absartu tin wal ma, maka aku melihat, kata siapa tadi, Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat ada tanah dan air. Fa kharaja hina faragha min sholatis subah, dan setelah itu Nabi keluar setelah selesai sholat subuh. Wajabinuhu wa rawsatu anfihi fihima at-tin wal ma, maka dahi beliau dan ujung hidung beliau ada air dan tanah, ada air dan tanah. Wa idahiyya lailatu ihda wa ishrin min ashril awakhir, dan itu terjadi pada malam 21. Itu waktu itu ketika kejadian ini terjadinya Lailatul Qadar itu di malam 21 Ramadan. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa apa?
Salah satu tujuan i'tikaf adalah untuk mengejar Lailatul Qadar. Makanya orang yang sungguh-sungguh ingin mengejar Lailatul Qadar, maka dia akan i'tikaf. Nah, kemudian jemaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, i'tikaf itu disunahkan untuk laki-laki dan perempuan, semua boleh, dan dilakukan di masjid. Dilakukan di masjid. Ya. Dilakukan di masjid yang dilaksanakan di situ sholat 5 waktu. Dilaksanakan sholat 5 waktu. Ya, disebut dengan masjid jami. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Jadi beliau terus i'tikaf terus sampai beliau apa? Wafat. Thumma i'taka azwajuhu, lalu setelah itu istri-istri Nabi pun ikut i'tikaf setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi meninggal, istri beliau masih melanjutkan i'tikaf setiap tahun, i'tikaf di 10 terakhir. Ya. Oleh karena itu dari sini maka diperbolehkan seorang wanita untuk i'tikaf di masjid selama lam yukhsha 'alaiha, selama tidak dikhawatirkan untuk wanita tersebut aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah silakan, ya, terutama yang mungkin ada suaminya yang gitu i'tikaf, maka istrinya ikut juga ya di bagian wanita, silakan, tidak ada masalah. Jadi i'tikaf ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, ya, bisa untuk perempuan. Nah, kemudian para ulama kita mengatakan wa alal mu'takif, ya, ayyurajjih bainal masalih wal mafasid. Bagi orang yang ingin i'tikaf, maka hendaklah dia bisa mentarjih atau membandingkan antara maslahat dan mafsadahnya. Apakah i'tikaf ada mafsadahnya? Ada. Ya, bukan i'tikafnya, bagi kita yang melakukannya. Oleh karena itu dia bandingkan mana lebih maslahat. Kemudian di sini dicontohkan, fa mathalan man kana indahu abawan yahtajuna, ya, atau yahtajanihi, seperti orang yang punya 2 orang tua dan 2 orang tuanya ini butuh kepada dia. Jadi cuma dia satu-satunya anaknya, dia satu-satunya yang bisa membantu kedua orang tuanya, nggak ada yang lain, cuma dia. Nah, ini dia mau i'tikaf, terus yang bantu orang tuanya siapa? Makanya dikatakan tadi, kalau mau i'tikaf dipikirkan baik-baik dulu antara maslahat dengan mafsadah, antara baik dengan buruk. Diperhatikan dulu antara bahayanya dengan kebaikannya. Coba, mengurus orang tua bagi seorang anak hukumnya apa? Hah? Mengurus orang tua bagi seorang anak hukumnya wajib. I'tikaf hukumnya, terus mana yang lebih didahulukan? Wajib. Makanya jangan cuma semangat, oh semangat i'tikaf itu. Lihat, apakah orang tua kita butuh dengan kita? Kalau dia nggak ada yang ngurus, berarti kita mengurus orang tua jauh lebih baik daripada kita i'tikaf. Kenapa? Kewajiban. Sedangkan i'tikaf sunnah. Jelas ya? Nah, kemudian contoh yang lain, au kana lahu auladun yahtajuna ila riayatin, atau dia memiliki anak-anak yang butuh untuk dijaga, dirawat, ya, wa mutaba'atin, perlu untuk diawasi, ala shalah wa ghairiha, apakah dia kerjakan sholat atau tidak, atau yang lainnya. Kan ada orang tua yang seperti itu, ngawasi anaknya dia. Ada yang seperti itu ya. Jadi ada orang i'tikaf, anaknya dibiarkan sendiri lontang-lantung ke sana kemari, nggak jelas, padahal itu anak masih butuh bimbingan orang tuanya. Kita dengan, wah ini i'tikaf, ini sunnah, ini benar sunnah, yang kamu tinggalkan kewajiban. Mana lebih maslahat? Nah, makanya untuk menjalankan sunnah, lihat maslahat dan mafsadahnya, lihat mana bagus dan jeleknya. Kalau kita i'tikaf, anak kita misalnya akhirnya tinggalkan sholat karena nggak dibimbing oleh orang tuanya, kita sibuk dengan diri kita misalnya, ya, seperti itu, maka mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Lailatul Qadar yang kita kejar di i'tikaf itu bisa nggak kita dapatkan ketika kita nggak i'tikaf? Hah? Bisa. Kita bisa hidupkan malam bahkan bersama dengan anak-anak kita di rumah ataupun
Di masjid boleh, silahkan. Tapi kalau kita i'tikaf anak-anak kita, tidak ada yang ngerawat dia, tidak ada yang ngawasi dia, fahada yatrukul i'tikaf. Maka orang seperti ini sebaiknya dia tinggalkan i'tikaf, nggak usah, karena dia punya kewajiban. Jangan nggak peduli, pulang pergi i'tikaf, istrinya butuh dia pergi i'tikaf, pulang i'tikaf, istri minta cerai, udah ya, 10 hari nggak dikasih makan, suaminya harus kerja misalnya. Nah ini yang saya katakan, lihat kondisinya. Betul ini sunnah, tapi lihat kondisinya, bisa nggak diterapkan di kaitannya dengan kita secara pribadi. Maka di sini disebutkan, fal i'tikaf afdal ya min tarkihi ghaliban fi haqqin ma laysa ladaihi auladu ya kibarin. I'tikaf itu lebih utama bagi orang yang afdal min tarkihi ghaliban fi haqqi man laisa ladaihi auladun kibar. Jadi lebih utama ditinggalkan i'tikaf itu bagi orang yang tidak punya anak yang sudah besar, yang mungkin bisa mengawasi adik-adiknya yang masih kecil. Kalau dia masih dibutuhkan, jangan. Falyastaghillal mar'u hadhil fatrah li'annahu sayamirru alaihi waktun. Oleh karena itu bagi orang yang punya kesempatan, misalnya anaknya kurang gitu. Jadi i'tikaf itu utama dilakukan oleh siapa? Mereka yang sudah tidak punya anak atau dia sudah tua. Kalau sudah tua kan anak-anak sudah ada yang awasi ya, sudah besar-besar, sudah nikah misalnya, udah berarti mereka udah bisa urus dirinya sendiri. Nah di saat seperti itulah i'tikaf itu utama. Di masa-masa seperti ini dimanfaatkan, karena ada masa-masa nanti kita nggak bisa lagi i'tikaf. Ada masa-masa nanti kita nggak bisa lagi i'tikaf. Ya kalau i'tikaf lihat dulu kondisi kita, bisa nggak? Ya, demikian pula orang yang sudah tua, ya silahkan. Masa-masa seperti itu, orang yang sedikit anaknya yang kira-kira bisa diawasi oleh ibunya, silahkan dia i'tikaf selama anak tadi bisa diawasi. Jelas ya insya Allah. Nah ini diperhatikan. Ini cara untuk melihat mana yang maslahat dan mafsadah. Kemudian jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kapan waktu i'tikaf itu? Waktu i'tikaf itu disunnahkan 1 tahun, selama 1 tahun boleh kapan saja. Ya, berkata Ibnu Abdul Bar, ajma'al ulama ala anna Ramadan kullahu mawdi'un lil i'tikaf. Dalam kitab At-Tanhid ya. Kemudian juga di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, para ulama sepakat bahwa Ramadan itu seluruhnya waktu untuk i'tikaf. Jadi dari awal sampai akhir seperti dari Nabi ya. Jadi boleh kita mau i'tikaf sejak awal silakan. Yang penting masih bujang ya, nggak ada urusannya. Kalau ada keluarganya ya lihat-lihat dulu lah ya, jangan sampai timbul fitnah, kemudian timbul masalah dan lain sebagainya. Ya kan? Baik, maka seperti itu. Ya. Jadi di Ramadan seluruhnya. Wa anna ad-dahra kullahu mawdhi'un lil i'tikaf. Demikian pula 1 tahun seluruhnya itu juga waktu untuk i'tikaf. Illa al-ayyam allati la yajuzu siyamuha. Kecuali hari-hari di mana orang tidak boleh berpuasa. Nah, karena ini berdasarkan kepada sebuah perbedaan pendapat para ulama. Apakah orang i'tikaf itu harus puasa atau tidak? Kalau di sini Ibnu Abdul Bar berarti lebih cenderung kepada pendapat bahwa orang i'tikaf harus apa? Harus puasa. Harus puasa. Makanya disebutkan kecuali pada hari-hari yang orang nggak boleh puasa, seperti hari raya dan lain sebagainya. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah puasa itu menjadi syarat sahnya i'tikaf atau tidak? Ya? Atau tidak? Tapi yang kuat dari pendapat para ulama, dan ini yang saya lebih cenderung untuk menguatkannya, adalah bolehnya orang i'tikaf walaupun tidak dalam kondisi sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling sering dilakukan Nabi SAW adalah beliau melakukannya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian kapan kita masuk i'tikaf? Kapan mulai kita start i'tikafnya? Ada sebagian ulama mengatakan di subuh harinya tanggal 21
di subuhnya. Kemudian ada yang berpendapat di maghribnya tanggal 20, berarti sebentar. Kalau misalnya dia mau ambil 10 terakhir, berarti sebentar sebelum maghrib dia sudah masuk masjid. Sebagian lagi mengatakan subuhnya. Ya, jadi barang siapa yang i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka dia masuk ke masjid untuk i'tikaf itu pada saat sebelum tenggelamnya matahari di hari ke-20. Karena kalau sudah tenggelam matahari, dia sudah masuk hari ke berapa? 21. Berarti di situ sudah masuk 10 terakhir. Ya, 10 terakhir. Baik. Nah, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Idza arada ay ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takifahu atau mu'takifahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin melakukan i'tikaf, maka beliau salat subuh. Setelah beliau salat subuh, maka beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Nah, disinilah para ulama beda pendapat. Oh, berarti setelah salat subuh sunnahnya. Tapi sebagian ulama kita menafsirkan bahwa lafaz masuk setelah salat subuh itu adalah masuk ke tempat khusus i'tikafnya. Jadi Nabi masuknya tanggal 20 sebelum maghrib, ya kan? 20 Ramadan, sebelum masuk tanggal 21 berarti sebelum maghrib. Nah, nanti masuk ke tempat i'tikafnya itu, ke tempat khususnya kamarnya ya, atau tendanya itu pada saat setelah sholat subuh. Ini menggabungkan dua riwayat. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kapan dia keluar dari i'tikaf? Kalau dia 10 hari, keluarnya pada saat dipastikan besok Idul Fitri. Pada saat sudah dipastikan besok Idul Fitri. Berarti kalau misalnya maghrib, terus ada sidang isbat Idul Fitri besok, berarti dia sudah masuk 1 Syawal, berarti 10 terakhirnya sudah selesai. Berarti dia sudah boleh keluar pada saat itu. Nah, kita kan biasanya belum Idul Fitri udah keluar ya. Harusnya malamnya pas selesai salat maghrib baru keluar. Itu yang sempurna i'tikaf. Jadi mulai kapan tadi? Sebelum maghrib tanggal 20 Ramadan sampai malam Id. Kalau mau 10 terakhir. Nah, kemudian hal selanjutnya juga yang kadang sering ditanyakan oleh sebagian orang, berapa waktu minimal orang i'tikaf itu? Berapa waktu minimal? Ini macam-macam pendapat ulama. Ada mengatakan 10 hari, ada mengatakan walaupun sekejap, sekedar duduk sejenak, yang penting niat i'tikaf sudah i'tikaf, dan lain sebagainya. Ya, paling tidak dari apa yang dinukil dari Nabi SAW, minimal i'tikaf itu 1 malam. Minimal i'tikaf itu 1 malam. Maksudnya 1 malam itu 1 hari, itu 1 malam. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Umar menceritakan, anna Umar radhiyallahu an sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Wahai Rasulullah, dulu aku pernah bernazar untuk bisa i'tikaf 1 malam saja di Masjidil Haram. Dulu di masa jahiliyah. Orang jahiliyah aja ada nazar i'tikaf ya. Masa kita enggak ya? Orang jahiliyah ini masih jahiliyah waktu itu, Umar bin Khattab masih jahiliyah, di masa jahiliyah. Ya, setelah itu Allah memberikan hidayah kepada beliau, masya Allah. Nah, di masa jahiliyah dulu kata Umar, aku pernah bernazar untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka apa kata Nabi? Nabi bersabda, fa'ufi binadrik. Kalau gitu tunaikan nazarmu. Maksudnya silakan kamu i'tikaf. Berapa malam? 1 malam. Nah, ini riwayat yang paling sedikit menyebutkan jumlah hari i'tikaf. Berapa malam? 1 malam. Oleh karena itu dari sini disebutkan oleh para ulama, fihi dalilun ala annal i'tikaf la yushtaratu lahu shaum. Yang pertama, ini dalil bahwa syarat i'tikaf itu nggak harus puasa. Nggak harus apa? Puasa. Wala hadda li aktsaril i'tikaf, dan tidak ada batasan orang dikatakan i'tikaf. Dia berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada. Ya, paling tidak 1 malam dia lakukan. Ya, 1 malam dia lakukan. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian bagaimana
iktikafnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW dalam iktikaf beliau itu menyendiri, ya, ada tempat khususnya beliau. Nah, makanya kalau di masjid-masjid biasa ada tenda, atau kalau tenda kayaknya bisa penuh ya, biasanya mereka pakai tali, ya, tali itu nanti kita bawakan kain, ya, kita kasih kain talinya, jadi dia mengitari kita segi 4 ya, memanjang biasanya, mungkin kayak kuburan ya, 1 meter kali 2 meter gitu. Nah seperti itu. Nah disitulah tempat pakaian kita, disitulah tempat ibadah kita, semuanya ditaruh di situ, ya. Nah seperti itu. Nabi SAW dulu pakainya tenda Turki, yang disebut tenda Turki tadi. Nah, itu yang dipakai Nabi. Kemudian di dalam hadisnya Abu Sa'id disebutkan fi qubbatit Turkiyah. Jadi Nabi menggunakan tenda dari Turki. Gak tahu gimana modelnya. Ya, yang jelas tenda. Mustaqilan bidzikri. Nabi sibuk dengan zikir. Nah itu. Itu itikaf. Sibuk zikir, sibuk ibadah. Jadi kita keluar itu dari kamar bilik kita, masuk ke masjid, kan di dalam masjid juga ini. Kita masuk ke jamaah sekedar untuk sholat. Setelah sholat kembali lagi. Jangan tinggal di situ cerita sampai maghrib gitu, ya, cerita menunggu menjelang berbuka puasa. Kita masuk lagi. Nah kalau perlu sholat sunnahnya di mana? Sholat sunnahnya di mana? Di bilik kita. Makanya tadi paling bagus itu kalau misalnya biliknya memanjang, dia memanjang yang mengarah kemana? Ke kiblat, supaya dia bisa sholat di situ. Nah sholat sunnah, pas qomat keluar ikut sholat. Setelah sholat masuk lagi. Mau sholat sunnah lagi, sholat sunnah di dalam bilik. Nah itu lebih aman. Maksudnya dia bisa lebih fokus iktikaf. Itu namanya iktikaf. Iktikaf itu menyendiri, memang menyendiri. Mau dibilang orang sombong nggak apa-apa, memang waktunya untuk, dalam tanda kutip ya, mau dibilangnya sombong ya itu waktunya di situ, untuk tidak banyak bicara dengan orang, fokus dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya benar-benar bisa bersih. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Disitulah ketenangan itu, karena dia fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan Nabi, sibuk dengan zikir. Wa min dzalikal Quran. Di antara zikir yang Nabi lakukan adalah baca Quran. Banyak baca Quran. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan, paling mudah melakukan kebaikan. Ini Nabi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi, lebih mudah lagi beliau melakukan kebaikan itu ketika di bulan Ramadan. Ya, ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ada malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Maka setiap malam Jibril itu datang menemui Rasulullah. Fayudarisuhul Quran. Maka Jibril saling mengajarkan Al-Quran dengan Rasulullah, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Ya, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadal khair min rihil mursalah. Dan Nabi itu lebih mudah lagi melakukan kebaikan dibanding dengan angin yang berhembus. Kalau angin berhembus kan gampang sekali. Itu Nabi. Nggak mikir-mikir dia kalau masalah kebaikan, segera dia melakukan kebaikan. Nah, kemudian apa lagi yang Nabi lakukan? Mustaghillan bis shalah. Sibuk sholat. Betul-benar kelihatan itikaf itu. Sibuk baca Quran, sibuk berzikir, sibuk sholat. Ya, tashagghalahu al-ibadah. Maka beliau pun sibuk di dalam melakukan ibadah, hatta anit ta'am wasyarab, sampai kadang nggak sempat makan dan minum. Sibuk ibadah, nggak sempat makan dan minum. Ya, di sebagian kondisi beliau nggak sempat makan minum. Ini di sebagian kondisi sibuk. Sama kita kalau lagi kerja skripsi, dipanggil oleh mama kita, nggak mau kita, lagi sibuk gitu kan. Ini ada makanan, nggak mau, lagi sibuk. Kita lagi fokus. Itulah orang fokus itu. Sampai Nabi kadang lupa makan, lupa minum, karena fokusnya tadi. Masya Allah. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal fi shaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Puasa dilakukan terus menerus ya. Dia puasa terus gitu. Dia bersambung, puasa yang bersambung. Faqala lahu rajulun minal muslimin. Maka ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, dia mengatakan,
Ya, dia mengatakan, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Tapi kenapa anda wisol? Kenapa anda sambung terus puasanya? Maka Nabi mengatakan, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang seperti dengan aku? Ya, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Sesungguhnya aku ini kalau malam hari, Rabbku Allah memberikan aku makan dan minum. Memberikan aku makan dan minum. Nah, seperti itu kata Nabi SAW. Para ulama kita jelaskan, maksud dari ucapan Nabi SAW, Allah memberikan aku makan dan minum, maksudnya makanan dan minuman yang sifatnya maknawi, bukan hissi, bukan makanan minuman langsung tiba-tiba turun dari langit, ada gitu enggak, tapi sifatnya maknawi. Ya, maksudnya kesibukan Nabi dalam berzikir, bermunajat kepada Allah, ya, itu seperti makanan untuk hatinya. Seperti makanan untuk hatinya. Ya kan? Seperti makanan dan minuman. Karena ketika hati itu sibuk dengan sesuatu yang sangat penting, maka kadang dia akan melupakan makan dan minum. Seperti kita ya. Kalau lagi ada sesuatu yang kita paling suka, kemudian kita lakukan itu, lagi asik-asiknya kita lupa makan. Lupa makan, lupa minum. Anak-anak ada sesuatu yang dia suka, mainan misalnya, oh anak-anak kalau sudah main dilupa makan, lupa minum. Kalau nggak diingatkan sama ibunya, sama umminya, anak-anak itu nggak makan, nggak minum. Ya gitu ya, karena hatinya sibuk dengan itu. Nah, Nabi sibuk dengan berzikir, baca Quran, ibadah, akhirnya kadang lupa makan dan minum. Itu namanya i'tikaf. Bisa dilihat sekarang ya, bandingkan i'tikafnya Nabi nih, gini modelnya dengan model kita kadang sekarang i'tikaf, masya Allah. Ya, yang saya katakan tadi kayak bukan itikaf, seperti orang pindah rumah gitu. Jadi dia cuma pindah tempat tidur gitu. Tadinya tidurnya di rumah, sekarang tidurnya di masjid dengan fasilitas lengkap di situ semuanya. Akhirnya apa? Ya udah, nggak ibadah, sibuk chat-chatan, sibuk ngecek Facebook apalagi beritanya, ya, sibuk lihat Instagram, sibuk lihat Facebook, ya, YouTube, gitu. Akhirnya hari-harinya habis untuk itu. Ngajinya nggak selesai, sholat sunnahnya nggak jalan, ya kan? Zikirnya apa lagi? Sudah, ngaji 1 juz 1 hari saja nggak bisa dia. Padahal harusnya kalau dia lagi itikaf 3 juz 4 juz itu nggak terasa, karena dia fokus. Coba kalau fokus ngaji itu nggak terasa, 4 juz 3 juz itu nggak terasa. Cepet itu. Apalagi yang sudah hafal Quran, wah cepat sekali udah. Ya mungkin 10 juz 1 hari, masya Allah lancar, jalan terus ya. Nah seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, inilah kondisi itikafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan habis waktu? Masih ada waktunya? Cukup? Ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ini gambaran sebagian kecil ya yang bisa kita gambarkan dari itikafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihissalam, masya Allah, seperti itu kondisinya. Ya, makanya teman-teman yang benar-benar mau itikaf, baca-baca dulu gimana sih itikafnya Nabi, bagaimana para sahabat dulu itikaf, bagaimana para salaf dulu itikaf, supaya kita bisa melihat gambarannya dulu. Jangan kita itikaf dengan model kita yang kita sebutkan tadi. Akhirnya target, tujuan, manfaat itikaf itu nggak dapat. Bahasa anak muda, nggak dapat feel-nya itikaf ini. Ya, nggak dapat dia. Kenapa nggak dapat? Ya dia nggak tahu dia itikafnya modelnya gimana, tujuannya apa, nggak tahu. Yang penting ikut rame-rame itikaf, ikut. Orang daftar itikaf, dia daftar. Yang itu nggak tahu apa tujuannya. Dia nggak tahu apa yang membatalkan itikaf. Kalau orang datang boleh nggak? Kalau misalnya berkunjung, ditemui dan seterusnya. Itu harus dia pelajari. Makanya saya katakan untuk itikaf ini banyak masalah yang harus dibahas. Ya, sampai Nabi SAW pernah mengqadha, mengganti itikafnya. Ya kan? Pernah beliau mengganti itikafnya. Ini terakhir ya, saya tutup ya, karena kisah ini menarik dan bisa jadi pelajaran ya bagaimana Nabi SAW melihat maslahat dan mafsadah dalam itikaf. Nah, Nabi orang paling semangat dalam ibadah, tapi lihat kisah ini. Jadi orang mengqadha itikaf itu boleh, ya, karena misalnya itikafnya ada uzur. Ini ada kisahnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ayya'takifal ashr al-awakhir min Ramadan. Suatu hari Rasulullah menceritakan bahwa dia akan i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Aisyah dengar nih. Dengar Aisyah. Kemudian fasta'dzanat Aisyah tuh. Maka Aisyah minta izin. Ya Rasulullah, ikut boleh nggak? Gitu. Boleh nggak ikut i'tikaf? Jadi Aisyah mau ikut, minta izin dia. Nah, namanya Aisyah istri yang sangat dia cintai, maka fa'adzina laha. Rasulullah izinkan. Ya silahkan, nggak apa-apa. Baik. Wa sa'alat Hafsah Aisyah. Datang lagi Hafsah. Nanya sama Aisyah. Antasta'dzina laha. Ya. Untuk memintakan izin kepada Rasulullah. Dia juga mau i'tikaf. Ya. Fafa'alat, maka Hafsah pun i'tikaf. Falamma ra'at dzalika Zainab, maka ketika Zainab bintu Jahsy melihat itu, nah sama. Amarat bibina, dia pun suruh orang, bangunkan juga saya tenda. Sudah berapa istri Nabi yang ikut? Aisyah, kemudian siapa? Hafsah, yang ketiga Zainab. Udah 3 orang ikut, 3 orang. Maka dibangunkanlah Hafsah tadi, Zainab tadi tenda untuk beliau. Qalat, maka kata Aisyah, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla insarafa ila binaihi. Nabi itu kalau sudah selesai sholat, beliau langsung pergi menuju ke biliknya, ke tendanya, langsung masuk ke biliknya untuk lebih fokus lagi i'tikaf. Fabasara bil abniyah. Kemudian Nabi lihat ini kok aneh banget, kok banyak kemah-kemah ini ya. Ini dari mana munculnya nih kemah-kemah ini? Yang dia tahu yang ikut siapa? Aisyah. Nah ini kok bisa ada 3 ini? Dari mana ini yang 3 ini? Nabi jalan, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kok ini 3? Jadi Nabi kalau sudah misalnya sudah selesai sholat, beliau langsung menuju kemana? Ke kamar. Pas mau ke kamar beliau melewati kemah-kemah yang banyak itu. Wah, ini kemah-kemah siapa ini gitu kan? Yang dia tahu Aisyah ikut. Nah, dia nggak tahu kalau Zainab ikut, dia nggak tahu kalau Hafsah ikut gitu. Nah setelah itu, faqala, Nabi bersabda, ma hadza? Apa ini gitu? Ada apa ini? Kenapa kok banyak kemah-kemah di sini, banyak tenda-tenda ini? Ya, kenapa kok banyak bilik-bilik ini, bilik-bilik untuk i'tikaf? Qalu bina'u Aisyah, Hafsah wa Zainab. Ya Rasulullah, ini tendanya Aisyah, Hafsah dan Zainab. Wah, Nabi 3 orang ternyata ini ya. Nabi taunya 1 orang. Ini 3 orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, albirru aradna bihadza. Wahai istri-istriku, apakah kalian menginginkan kebaikan dengan ini? Kok kalian bisa ikut semua gitu? Ya, kenapa kalian bisa ikut semua, bikin tenda semua di sini? Apakah kebaikan yang kalian ingin cari? Ya, mungkin biasa ya di kalangan istri Nabi juga cemburu dengan yang lain. Wah, ini Aisyah ikut, masa kita tidak gitu? Ya udah ikut juga. Wah, ini Hafsah ikut, masa saya, kata Zainab, nggak ikut? Ya udah ikut juga, akhirnya ikut. Maka Nabi tanya, apakah kebaikan yang kalian inginkan wahai istri-istriku? Ma'ana bimu'takif. Kalau gitu aku nggak jadi i'tikaf. Gitu. Nabi nggak jadi i'tikaf. I'tikaf ada nggak keutamanya? Luar biasa. Salah satu tujuan i'tikaf adalah untuk apa tadi? Ayo, untuk apa? Mendapatkan Lailatul Qadar, karena bisa fokus. Tapi kenapa Nabi kemudian mengatakan ma'ana bimu'takif? Kalau gitu aku nggak jadi i'tikaf. Kenapa? Ana mudharat di situ. Istrinya 3 di situ semua. Bahaya nanti kalau terjadi barisan sakit hati ya, cemburu gitu. Yang satu cemburu, Rasul lebih perhatian ke istri yang satu tidak. Kacau nanti masalahnya. Maka Nabi langsung putuskan, ma'ana bimu'takif. Kalau gitu aku nggak jadi i'tikaf. Faraja'a, Nabi pun kembali. Falamma aftara i'takafa ashran. Maka ketika Idul Fitri telah selesai, maka beliau pun beriktikaf di bulan Syawal itu ya selama 10 hari. Jadi disebut oleh para ulama bahwa Nabi mengqadha iktikafnya karena ada udzur gitu. Dan udzurnya syar'i. Coba lihat, perhatikan bagaimana memandang maslahat dan mafsadah. Baru tentukan saya layak enggak untuk iktikaf gitu.
Saya cocok enggak untuk itikaf? Jangan asal-asalan saja itikaf, enggak melihat maslahat mafsadah, langsung saja itikaf. Yang penting semangat, tegak di atas sunnah. Nah, lihat dulu, yang kita tinggalkan di belakang kita itu butuh kita atau tidak gitu. Kalau kita adalah satu-satunya yang dia butuhkan, berarti itikafnya ditunda dulu. Paham maksudnya ya? Nah, sehingga tidak menimbulkan fitnah juga di tengah dakwah yang sekarang ini sedang diincar banyak orang. Dakwah salafiyah, ya, dituduh Wahabi lah, dituduh macam-macam dakwah sunnah ini. Ya kan? Ditambah lagi menjadi ruwet ketika anak-anak muda yang semangat ya menjalankan sunnah, kita nggak ingkari semangatnya dia, semangat menjalankan sunnah, kemudian dia iktikaf, ditinggalkan orang tua sendiri, ditinggalkan istri sendiri, akhirnya menjadi menambah ruwetnya masalah dakwah ini. Makanya tadi dikatakan, lihat apa? Maslahat dan mafsadah. Kalaupun mau pergi ada orang tua, minta izin baik-baik. Bapak ibu boleh nggak saya pergi? Kalau saya pergi bapak ibu bisa nggak jaga diri? Ya, atau saya carikan orang yang bisa ya jaga. Berarti nikah dulu kan? Nah, itu. Nikah dulu ya, baru ada yang jaga, nanti istri yang jaga. Seperti itu. Baru pergi. Kalau bapak ibunya nggak ada masalah, oh bapak ibu saya nggak merasa berat, dia bisa, udah tinggalkan. Tapi kalau dia masalah, dia berat, dia nggak tega, jangan mengatakan oh berarti bapak ibu itu nggak suka sama sunnah gitu. Bapak ibu penentang sunnah, jangan, ini keliru namanya. Inilah yang saya katakan tadi, perlu melihat apa tadi? Maslahat dan mafsadahnya. Maslahat dan mafsadahnya. Kemudian untuk itikaf itu boleh orang keluar kalau tujuannya adalah untuk kebutuhan manusiawi, seperti buang hajat, ya mungkin buang air, mandi dan seterusnya. Adapun kalau pakaian, bagusnya pakaian ada yang cucikan, ada yang ambil bawa pulang, tidak usah kita cuci sendiri ya. Itu kita bisa lebih fokus untuk apa? Untuk itikaf. Adapun keluar yang tidak ada hajat, ya pas hari ketiga itikaf ingat, saya belum beli baju nih, pergi ke mall gitu ya, nanti pulang itikaf lagi, wah itu nggak serius dia itikaf ini, ya berarti batal itikafnya. Maksudnya batal itikaf di hari itu. Nanti kalau dia mau sambung lagi besok, silakan itikaf ulang lagi. Paham insyaallah ya? Karena itikaf tidak harus 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tentunya ini masih sangat kurang dan masih banyak masalah yang harus kita pelajari berkaitan dengan masalah itikaf. Karena target kita cuma adalah apa sih manfaatnya itikaf, dan kemudian bagaimana itikaf itu bisa dijalankan tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Yang saya katakan tadi, kepentingan orang tua dan keluarga kita mungkin, atau anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya dan untuk para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjalankan i'tikaf ya di bulan Ramadan ini, jika pemerintah kita memberikan pelonggaran, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang sampai i'tikaf itu kemudian menjadi sarana penyebaran COVID-19. Ya, semoga Allah menjaga kita dari semua kejelekan dan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah bagi yang tidak bisa i'tikaf untuk tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah di rumah atau di masjid-masjid yang malamnya mereka menghidupkan dengan sholat malam atau sholat tahajud, maka ikutlah sampai datangnya waktu subuh. Dan ini adalah masa-masa terakhir kita untuk memaksimalkan ibadah, karena kita tidak tahu tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Jadi intinya sekarang kita ketemu, masa sih nggak dimanfaatkan gitu maksudnya ya. Jadi kita ketemu dengan bulan Ramadan sekarang, masa sih nggak dimanfaatkan, ya kan, seperti itu. Jadi manfaatkan akhir-akhir bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir. Jangan kendor, jangan loyo, tetap semangat. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.